Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu tools yang dapat kita gunakan untuk membuat kelas online seperti saat ini yang memang dibutuhkan pada kondisi-kondisi pandemi. Jadi ada tools namanya Google Classroom. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang menggunakan Google Classroom, dan di video ini saya akan coba menjelaskan dari A sampai Z tentang Google Classroom. Yuk, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal, kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang satu tools dari Google, yaitu Google Classroom. Tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman silahkan klik tombol merahnya di subscribe YouTube channel ini, kemudian share, kemudian like, dan juga komen. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram saya di @robiuliendra. Oke, teman-teman guru maupun teman-teman dosen, kita tahu kondisi pandemi ini memungkinkan kita untuk mengerjakan sesuatu secara online, termasuk juga memindahkan kelas yang biasanya secara offline ke dalam kelas virtual atau sering disebut dengan kelas online. Nah, salah satu tools yang dimiliki Google adalah Google Classroom. Jadi itu memungkinkan kita. Jadi Google Classroom itu adalah sebuah website yang digunakan untuk menggantikan peran kelas konvensional ke dalam kelas online. Jadi fiturnya sangat banyak, dari pembuatan tugas, penilaian secara otomatis, dan yang lainnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, di video ini saya akan coba menjelaskan dari awal sampai akhir tentang apa aja sih yang ada di Google Classroom. Langkah selanjutnya, yang pertama, teman-teman silahkan klik aja, ketik di Google, pilih atau ketik Google Classroom, kemudian ada linknya teman-teman semua. Silahkan pilih yang paling atas, yaitu Google Classroom. Nah, di sini saya masih menempel akun free saya yang @gmail. Saya coba klik tambah, kemudian saya coba buat kelas. Nah, di sini ada keterangan teman-teman bahwa ketika kita ingin menggabungkan atau join ke dalam Google Classroom, kita harus memiliki akun G Suite for Education gratis gitu ya. Jadi teman-teman guru atau dosen sebaiknya di sekolahan sudah mendaftar terlebih dahulu, yaitu Google Suite for Education. Kalau di kampus biasanya ada nama domain kampusnya, misalnya @ubl.ac.id. Kalau yang pakai free itu nggak bisa. Jadi yang @gmail nggak bisa gabung di Classroom. Itu ya, itu penjelasan pertama. Jadi Google Classroom nggak bisa menggunakan email biasa. Nah, saya coba koneksikan ke email saya yang menggunakan Google Suite gitu ya. Nah, saya klik. Dia akan otomatis masuk ke dalam si Google-nya. Nah, untuk mendaftarnya sebenarnya caranya gampang sekali. Yang penting punya akun, kita buat kelas gitu aja. Jadi kalau punya Google Suite atau Google akun, kita udah bisa langsung buat. Kemudian selanjutnya di sini, dari sisi sini ada menu, sebelah kiri ada classes, ada kalender. Kemudian nanti ada nama-nama mata kuliah yang akan kita buat dan kita ajak gabung siswa atau mahasiswa kita. Kemudian di paling bawah juga ada menu arsip, classes, dan juga menu setting. Nah, menu setting ini di dalamnya berisi profile, kemudian notifikasi. Sebaiknya notifikasinya diaktifkan saja karena ingin tahu apakah siswa sudah mengumpul tugas atau yang lainnya. Kemudian balik lagi ke classes. Selanjutnya, karena kita posisinya sebagai pengajar, kita buat dulu kelasnya. Diklik tanda plus di sini, pilih create class. Teman-teman kalau menggunakan Google, pastinya Google menyediakan tempat website yang memang mudah digunakan. Jadi nggak terlalu banyak fitur gitu ya. Nah, ini kita mau buat kelasnya. Silahkan buat nama kelasnya, misalnya metodologi penelitian gitu ya. Nama kelasnya boleh nama mata kuliah. Penelitian
sectionnya misalnya informatika, misalnya 2018. Subjeknya mungkin kita masukkan juga informatika, dan ini kita masukkan juga roomnya misalnya informatika. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini silahkan saja subjeknya room dan seterusnya. Create. Oke, sebentar akan melakukan creating. Nah, teman-teman sudah langsung jadi satu bagian kelas dengan judul kelasnya atau ruangannya namanya adalah metodologi penelitian gitu ya. Ini yang kelas yang kita buat. Dan sekali lagi Google Classroom itu siswa atau mahasiswa kita bisa mengaksesnya via mobile ya, Android ataupun iOS. Kemudian gimana cara si mahasiswa tersebut bergabung dengan akun ini? Silahkan share kodenya. Jadi silahkan di-share kode yang ada di sini. Masing-masing kelas itu pasti berbeda. Silahkan di-share ke mahasiswanya. Jadi bagi Bapak Ibu mahasiswa metodologi penelitian, silahkan gabung di Google Classroom. Nanti mereka akan masuk ke dalam kelas ini. Atau juga bisa nge-share di grup, di copy invite link. Gitu ya, misalnya contoh seperti itu. Nah misalnya saya contohkan, saya punya akun lain, misalnya saya kirim saja ke new Ignite itu Windows, saya masukin Google Classroom ya, misalnya saya masukin ya, kemudian saya join dulu. Jadi saya masuk ke Gmail dulu deh, saya masuk ke Gmail karena ini mode samar nggak otomatis masuk. Saya masuk ke Gmail saya dulu, saya masuk ke Jurnalfik. Saya coba masuk ke akun ini contoh saja karena jurnal ya, karena dia Google Suite. Saya masuk lagi ke google.com atau Google Classroom. Saya masukin lagi Google Classroom. Oke, saya klik. Nah, ini dia. Kita masuk ke yang student. Saya seolah-olah menjadi student. Nah, ini seolah-olah jadi student. Nah, di sini sama seperti tadi. Kita dihadang untuk class code-nya. Jadi, kita masukkan class code yang sudah diberikan sama dosennya. Kita copy. Kemudian saya masukkan, ini seolah-olah saya memiliki dua device ya Bapak Ibu semua ya. Saya paste gitu ya. Kemudian saya join. Oke, tunggu beberapa saat untuk join. Kalau kelas code-nya sama, kita akan masuk di kelas metodologi penelitian. Oke. Nah, ini sudah masuk ke kelas metodologi penelitian Bapak Ibu. Lihat, ini saya sebagai siswa. Kemudian kalau saya sebagai pengajar, saya akan coba refresh. Refresh ini sebagai pengajar. Kita akan lihat people-nya yang sudah masuk nih. Namanya Jurnal Expert Student, kita sudah masuk. Jadi nanti kita tinggal share saja apa yang mau kita jadikan siswanya. Jadi share ke siswanya. Dan di sini juga kita bisa buat something your class. Misalnya kita mau buat selamat datang di kayak status lah ya kalau di sosial media di kelas saya gitu ya. Saya di sini ada pilihannya untuk kelas metodologi penelitian, kemudian untuk yang menerima informasi itu semua student. Kalau mau ada lampiran atau attachment itu silahkan diklik add. Kemudian postnya mau langsung atau mau di schedule dulu atau mau di save dulu. Saya langsung post saja. Oke. Nah, nanti si siswa kita akan melihat informasinya karena kita bukanya itu dari publik ya. Jadi sebenarnya harusnya bisa semua bisa ngelihat. Oke. Nah, ini dia Pak Robi, selamat datang di kelas saya. Misalnya siswanya jawab, baik, terima kasih Pak. Sekali lagi ini bisa via handphone ya, smartphone.
Nah, ini bisa percakapannya, komunikasinya seperti ini. Selanjutnya, kita refresh lagi kalau mau melihat jawaban dari siswanya. Oke, nah ini dia jawabannya. Selanjutnya, di sini kita ada classwork, gitu ya. Classwork itu kita bisa memberikan tugas, pertanyaan, menggunakan topik, dan mengorganisasi setiap modulnya, kemudian mengorder pekerjaan semua yang akan dikerjakan sama si siswanya. Nah, ini juga ada menu Google Meet, Google Calendar, Class Drive Folder. Nah, misalnya saya coba contoh satu, saya akan membuat tugas misalnya. Di sini banyak ya menunya, ada tugas, ada quiz, ada question, ada materi yang mau kita upload, reuse post, atau kita mau gunakan ulang, ataupun memilih topik tertentu. Nah, kita bisa pilih tugas. Misalnya tugasnya buatlah penelitian sederhana, misalnya seperti itu. Instructionnya apa, boleh terserah apa saja keterangannya, tidak boleh copy paste gitu-gitu ya, dan lainnya. Oke, kalau mau menambahkan filenya silahkan tambahkan, ada videonya silahkan klik di YouTube, Google Drive juga bisa kalau filenya ada, link file. Kemudian selanjutnya di sini untuk semua student, kalau benar poinnya berapa, 100, waktunya kapan paling terakhir, kita masukkan tanggal 10 gitu ya misalnya. Topiknya apa, kita mau buat topik, boleh, nggak juga. Rubrik, mau cek plagiarism, ini juga bisa, lebih enak jadi dibantu untuk ngecekin. Kalau mahasiswanya copy paste itu bisa langsung ketahuan. Nah, di sini juga title, kemudian di ini sudah. Kalau sudah, kita assign yang di sebelah kanan atas, boleh langsung. Kalau langsung itu langsung dipublish, kalau mau di schedule juga boleh. Kita kasih assign tugas, kita mau buat topik, itu juga nanti bisa ya. Nah, kita lihat sebagai mahasiswa, kita refresh. Nah, mahasiswa nanti akan dapat kabar nih teman-teman, bahwa dia akan mendapatkan tugas nih, Robi post new assignment. Klik, nah, mahasiswanya boleh langsung mengerjakan gitu ya. Saya akan kerjakan, oke Pak. Saya akan langsung kasih komentar. Kemudian di sini saya akan pilih add or create gitu ya. Saya akan upload misalnya dokumen, Google Dokumen, misalnya saya upload di Google Docs. Oke, misalnya saya close dulu deh. Saya langsung lampirkan saja filenya. Kalau ngerjain di Microsoft Word ya, saya kirim filenya. Misalnya saya buat misalnya seperti ini, biodata txt. Nah, ini tugasnya. Nah, kalau sudah masuk, kita turn in, itu akan mendapat jawaban. Kita akan mengirimkan jawabannya. Kita lihat lagi, kita refresh. Nah, kita lihat di sini sudah ada yang turn in, yang sudah submit. Nah, ini kita lihat biodatanya, misalnya ini data ya. Kita bisa langsung periksa. Oke. Nah, ini ada, oh kita periksa udah benar. Oke, kita kasih nilainya 90 misalnya. Keren. Misalnya ada private comment, keren. Kita post, kemudian kita return ya. Untuk pilihnya yang di submission aja, kemudian pilih returning. Kemudian kita sebagai siswa, Bapak Ibu, nanti akan bisa melihat nilai yang dimasukkan oleh dosennya. Jadi ini bisa banyak siswa yang kita lihat. Nah, ini dia, keren. Kemudian kita lihat nilai kita itu adalah 90 dari siswanya. Oke,
Nah, kita masuk lagi ke pengajar, Bapak Ibu semua. Kalau tadi ini sudah proses koreksi. Selanjutnya kita balik lagi. Di sini ada people ya. Kemudian ada people, nanti semua siswanya masuk. Kemudian di sini ada classwork, ini semua pekerjaannya. Kemudian ada grades, itu nilainya. Nah, ini dia untuk mata kuliah tugas ini, nilainya si ini 90. Nah, nanti kita bisa mengkoreksi semua nilainya atau memberikan nilai rata-rata ke semua mahasiswa atau siswa yang masuk di kelas. Nah, itu sangat mudah dan bisa dikerjakan menggunakan mobile ataupun menggunakan laptop. Mungkin itu aja penjelasan saya dari Google Classroom. Kalau Bapak Ibu merasa bermanfaat untuk video ini, silahkan di subscribe YouTube channel saya, kemudian share, like, dan di komen. Dan serta follow Instagram saya di Robi Uliendra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.